Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kita datang dengan hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Colek kiri kanannya, katakan kita anak-anak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya percaya ketika anak-anak Tuhan datang membawa kerinduan kepada Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Biar Roh Kudusnya melawat saya dan saudara pagi hari ini. Beberapa waktu ke depan saudara, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau tanggalkan segala kesibukan kita, bahkan pergumulan kita. Kita mau tanggalkan karena kita percaya Tuhan lebih besar daripada segala apapun yang ada, sekalipun itu pergumulan kita. Amin. Mari utamakan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dalam segala situasi kami. Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Tapi yang kami mau lakukan pagi hari ini Tuhan, kami mau beri hati kami mau beri mulut kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau menghendaki setiap kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dapati kami pagi hari ini Roh Kudus. Biar hati kami terkoneksi dengan Engkau. Biar hati kami melekat dengan Engkau pagi hari ini. Tawan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Sebab pagi hari ini kami mau memfokuskan kehidupan kami untuk kami menyembah Engkau. Lawat kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami mengalami kesembuhan dan kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kami yang datang dengan keterikatan dalam hadirat Tuhan kami dilepaskan. Dan kami percaya kami yang datang dengan belenggu dosa, ketika hadirat Tuhan melawat kami mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang siap melawat kami di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus, lawat setiap kehidupan kami. Biar kami pulang dari tempat ini kami mengalami perubahan oleh karena Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Mengucap syukur sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Amin. Yes. Mulai perkatakan. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau segalanya. Engkau ambil alih kehidupan kami pagi ini. Roh Kudus bekerjalah, lawat hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Engkau layak terima segala puji-pujian kami. Dipuji. Raja atas seluruh bumi, angkatlah suaramu, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji. Sama-sama katakan pujian. Haleluya. Layaklah Tuhan dipuji. Engkau Raja atas seluruh bumi Tuhan. Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Katakan bagimu,
Tuhan. Amin. Anak domba Allah, anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Beri kemuliaan kita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Layaklah Tuhan dipuji, Engkau Raja, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, tinggikan namanya. Amin. Yesus Allah Maha. Mari sekali lagi katakan, layaklah Tuhan dipuji, layaklah Tuhan dipuji. Amin Tuhan. Raja atas seluruh bumi. Oh Tuhan, angkatlah suaramu, tinggikan namanya. Yesus Allah Maha Kuasa. Bagimu segala pujian, amin. Segala hormat dan kemuliaan kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Hanya bagimu, bagimu. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau anak domba Allah, anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Oh bagimu, bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Oh bagimu segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah. Oh bagimu segala pujian, bagimu. Amin. Mari beri pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Bagimu segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, bagimu, amin. Sebab Engkau layak terima penghormatan Tuhan. Hanya bagi Yesus segala-galanya. Amin. Ya Yesus, Engkau anak domba Allah, anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memelihara. Mari lagi katakan, bagimu. Engkau yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kami.
Yesus layak terima segala pengagungan dan penghormatan. Bagimu segala pujian sekarang dan sampai selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta layak memerintah. Oh, bagimu pujian, yes, segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Katakan bagimu, bagimu segala pujian. Ya la 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 la. Anak domba Allah yang duduk di tahta layak memerintah selama. Anak domba Allah, anak domba Allah yang duduk di tahta layak memerintah selamanya. Oh, anak domba Allah yang duduk di tahta layak memerintah selamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau layak terima segala hormat, kemuliaan, segala pengagungan kami Tuhan. Kami beri yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Oh, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, segala pujian kami, segala pengagungan kami. Sebab kami percaya anak domba Allah, Engkau layak memerintah hari ini sampai selama-lamanya. Biar mulut kami dipenuhi dengan pujian-pujian Tuhan. Terpuji nama-Mu, layak terima pujian. Oh, lawat umat-Mu Tuhan, mengalir, mengalir, memenuhi hidup kami. Yes. Sembah dan puji, segala kemuliaan, hormat, tidak nama biarlah ruangan ini dipenuhi dengan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami, bakar roh kami. Haleluya. Bahwa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau dalam dimensi yang berbeda Tuhan. Mari bebaskan roh saudara menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan disenangkan oleh penyembahan saudara. Haleluya, Engkau layak terima pujian. Ya dalam Yesus, Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini,
Kami mau katakan Yesus baik. Yesus teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan kami melewati lembah kekelaman, Firman-Mu berkata kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur setiap kami Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau layak terima pujian kami. Kami bersyukur kami punya Yesus. Kami diselamatkan, kami dimenangkan Tuhan, kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan. Yeah. Haleluya, haleluya. Apapun kehidupan kami, permasalahan kami punya Allah yang besar. Engkau layak terima pujian. Oh yes, amen. Haleluya. Segala hormat pengagungan kami beri bagi Engkau. Terima kasih. Oh, we worship you, Lord. Amen. Berkuasa memerintah selamanya, bagimu pujian. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sebab Kau terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yesus layak terima pujian kita. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, sebab Kau layak. Amin. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Pagi hari ini biar Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Oh, yes. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu, katakan, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala.
Tuhan kami Tuhan. Engkau layak terima segala penyembahan kami. Engkau layak terima segala sorak-sorai kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau gerakan seluruh badan kami ini untuk memuji Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersorak melompat bagi nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Ada sukacita, amin. Boleh sekali lagi colek kiri kanannya katakan, bernyanyi buat Tuhan. Amin. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasamu. siapa namanya? Yesus, nama di atas segala nama. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sepenuh hati, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan serukan namanya. Serukan namanya, Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Raja, Segala kuasa harus tunduk di bawah nama Yesus, amin. dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Luar Yeah. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Oh, serukan namanya. Yes. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kasih keras katakan. Yesus nama di atas segala nama. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang luar biasa boleh ada di tempat ini. Kalau kami luar biasa, itu karena kami punya Tuhan yang lebih luar biasa hebat dan dahsyat.
Sebab kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu menyelamatkan setiap kami. Kebenaran-Mu memenangkan kehidupan kami. Kami yang dahulu tidak layak, kami dilayakkan Tuhan karena Engkau. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau harta terbesar dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami Tuhan, kami mau katakan kami tidak tukar Engkau dengan apapun. Mari Tuhan selidiki hati kami. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu yang menyelamatkan kami, menolong kami Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat bersama pujian ini. Katakan Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan pujian Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Sebab Engkau memberi kami hidup Tuhan. Berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji kita kepada Tuhan, katakan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Jauhkanku dari kasih-Mu. Selama
siap berdoa, kita mau berdoa. Mari semua tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, diagungkan. Dan untuk itulah kami berhimpun di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Termasuk anak-anak kekasih kami ini, yang sebentar lagi mereka akan memulaikan kelas mereka, ibadah mereka, puji sembah kepada Tuhan dan belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah anak-anak ini, supaya dalam usia mereka, dalam kapasitas mereka, boleh mengalami pengenalan takut akan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang meletakkan kekuatan kuasa di mulut bayi-bayi sekalipun untuk membungkam musuh. Demikianlah janji-Mu. Maka kami berdoa, anak-anak kekasih kami ini diurapi oleh Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita dan semangat mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu semua, pendamping, mentransferkan nilai kebenaran yang daripada Tuhan atas anak-anak kekasih kami ini. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Selamat hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sebab tiada satu hal apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merebut kami dari kasih-Mu. Ketelanjangkah, pedangkah, kesusahan, pergumulan, itu tidak dapat merebut kami dari kasih-Mu. Karena Engkau sanggup menjaga setiap kawanan domba milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Engkau bekerja di dalam kami, melalui kami dan oleh kami. Engkau yang akan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga setiap kami boleh berdiri teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kelak. Karena itu kami butuh firman-Mu, kebenaran-Mu mengisi hati, pikir, perasaan kami, supaya kami juga boleh bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu dalam ketaatan. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan, dan kami tiada kehilangan upah. Dan di atas segalanya kami taat karena kami mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Siap hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu Tuhan, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya boleh jadi di dalam satu nama, sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan November. Ya, 2 bulan sebelum akhir tahun. Dan badan pekerja sekarang menjadi badan pengurus. Badan pengurus pusat Gereja Bethel Indonesia menetapkan tema minggu kedua ini adalah hidup mengutamakan Kristus. Dengan pertanyaannya, mengapa kita mengutamakan Kristus? Begitu. Berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari siapkan Alkitab Bapak Ibu, baik Alkitab teks, buku maupun yang ada di HP. Kita akan buka Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan berdasarkan nats ini kita akan belajar tentang hidup mengutamakan Kristus. Yang terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mengutamakan Kristus. Sebenarnya dari lagu pertama bahkan sampai lagu firman tadi, seluruh rangkaian apa yang kita akan pelajari ini sudah termasuk dalam lagu-lagu tadi, lagu pujian tadi, termasuk terakhir ketika kita nyanyikan lagu persiapan untuk mendengar firman Tuhan tadi, itu adalah respon dari kemudian setelah kita belajar pada ayat 23. Jadi, ya begitu. Sebab itu, makanya lagu tadi kita bilang kita berkomitmen selama ku hidup, bahwa kita akan terus memandang Yesus dan sampai selama-lamanya kita akan memuliakan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan judul perikop Alkitab ini memberi judul perikop ayat 15 sampai ayat 23 itu keutamaan Kristus. Ya. Sekali lagi sebagai pengetahuan bahwa Alkitab tidak ditulis dan diberi judul seperti Alkitab ini. Ini kan terjemahan toh. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia kalau tidak salah 2023 ini menerbitkan terjemahan baru. Jadi ada revisi dari terjemahan yang ini, terjemahan baru ini. Edisi kedua. Ada beberapa kata-kata yang diganti di sana. Dan kemudian orang berkata begini, Alkitabnya, kitab sucinya setiap tahun berubah. Dan kemudian orang Kristen juga terkaget-kaget. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks itu seperti itu. Terjemahan itu yang berubah. Ya, jadi yang berubah itu terjemahan. Teks tetap begitu. Contoh, Alkitab terbitan tahun 70, ejaan yang disempurnakan tahun berapa? 1972. Sebelum ejaan disempurnakan Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes 1 berbunyi begini. Sebermula adalah kalam. Kalam tinggal bersama-sama dengan Allah. Coba kita baca sekarang. Mungkin sebagian dari kita tidak akan mengerti tentang sebermula adalah kalam. Kita akan memahami sungguh teks itu ketika diterjemahkan. Pada mulanya adalah firman. Begitu. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa setiap tahun kitab sucinya dirubah, itu tidak benar. Yang dirubah terjemahannya. Bahkan tidak setiap tahun. Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerbitkan terbitan yang kedua dari terjemahan baru, itu lama sekali Bapak Ibu. Puluhan tahun. Dari tahun 70 berapa kalau terjemahan baru ini ya? Ya begitu. Jadi tuduhan yang mengatakan direvisi tiap tahun itu tidak benar. Yang direvisi terjemahannya, karena bahasa itu berkembang.
Di terjemahan lama kalau kita baca ada kata-kata hatta, ada kata-kata des. Karena orang dulu bicara begitu kan. Kalau orang Toraja des itu sama dengan so. Itu Inggris toh. Selanjutnya, lalu. Coba kalau kita baca terjemahan yang lama dengan kata-kata seperti itu, kita tidak akan mengerti. Gitu. Oke, mari kita akan lihat Alkitab kita sambil memperhatikan slide. Slide kedua Pak Yance. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu ada sempat heboh-heboh, ya, pengajaran tentang Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Allah Bapa. Yesus itu Allah minor, artinya Allah Bapa, lalu Yesus di bawahnya begitu. Bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan yang kedudukannya lebih di bawah dari Allah Bapa. Kemudian itu menjadi heboh, perdebatan sana sini, tapi mari kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan ajaran itu ajaran yang sesat, menyimpang. Karena seperti nanti kita baca, diungkapkan tentang keutamaan Kristus. Dan Kristus itu setara dengan Allah Bapa. Dan pada hakikatnya sama. Sekali lagi, firman sang anak itu setara dengan sang Bapa dan sama dalam hakikatnya. Ulang-ulang saya mau kasih tahu, kalau baca di Yohanes 1 itu jelas. Bapa dan firman setara, tetapi sama dalam hakikatnya, yaitu sama-sama Allah. Jadi kita tidak menyembah kepada tiga Allah. Amin. Ya. Gitu. Mengapa kita harus mengutamakan Kristus? Mengapa kita harus menempatkan Kristus di atas segalanya? Tadi itu kita sudah nyanyi tuh tentang bagaimana Kristus raja di atas segala raja, lebih dari segalanya dan seterusnya. Sehingga orang-orang Pentakosta, apalagi Pentakosta baru tuh termasuk saya juga, kalau memuji Tuhan mengekspresikan dengan was, begitu tuh, seperti pemain bola tuh, gol. Itu tuh yang utama. Alif, alif, alif. Alef kalau bahasa Ibrani. Alef itu ribu tuh. Itu simbol dari Allah. Alef. Kalau piktogramnya itu kepala kerbau. Kalau bahasa Arab kan ditulis satu begini tuh. Kalau bahasa Ibrani begini. Alef itu mengandung pengertian dia yang terutama. Maka kita nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama. Terbalik kah? Lupa saya. Oh no, duduk dulu. Atau yang terutama Yesus. Onyo duduk dulu. Atau sekolah nih, atau duduk dulu. Ya itu. Oke, kembali di bacaan kita. Mengapa kita harus mengutamakan Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah Sang Pencipta. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Dan hari-hari ini orang tidak bisa memahami bagaimana bisa Yesus yang eksistensinya dilihat, dipegang, diraba, didengar nanti di abad pertama dari tahun Masehi, lalu orang Kristen mengaku dia sudah ada sebelumnya. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta.
Mari kita buka dulu ayat 15 dan 16. Pak Eki tolong baca dulu. Kita kasih tugas toh. Ayat 15 dan 16 Kolose pasal 1. Di Alkitabnya Pak. Karena Pak Yance agak ini setengah mati kalau kembali ke ini. Ke Alkitab. Ya. Kolose pasal 1 ayat 15 16. Ia adalah ikon Allah. Pakai kata ikon di situ. Lanjut. Allah itu tidak kelihatan, tetapi Yesus adalah ikonnya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan segala ciptaan yang diciptakan olehnya itu balik-balik untuk Dia. Begitu. Jelas sekali Alkitab. Bapak Ibu, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 ini adalah salah satu teks bagian dari Alkitab untuk menyanggah tuduhan orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia. Yesus adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Baru pakai tahun lagi, tahun 325. Orang Kristen itu bodoh. Orang Kristen itu tidak bisa berpikir. Masa manusia dijadikan Tuhan? Begitu tuduhannya tuh. Tetapi kalau Bapak Ibu cermati tuduhan itu tuduhan paling bodoh juga kembali. Goblok. Kenapa? Karena bagaimana engkau menuduh Tuhan dijadikan manusia? Tuduhan itu salah. Tuduhan itu suatu kegoblokan. Kami tidak pernah menjadikan manusia menjadi Tuhan. Melantik manusia menjadi Tuhan. Karena manusia siapa yang punya kuasa akan hal itu? Maka tuduhan itu sebenarnya ketika dibalikkan itu tuduhan yang paling goblok, segoblok-gobloknya di muka bumi ini. Sama sepagan-pagannya, ya sepagan-pagan. Apa namanya itu? Setara dengan tuduhan yang mengatakan bahwa Allah beranak. Ya toh? Yesus Kristus anak Allah. Masa Allah beranak? Ya. Itu agama yang paling primitif ketika menganggap bahwa Allah beranak. Iya. Lagian di mana Bapa yang beranak, begitu toh? Allah Bapa memperanakan Yesus Kristus sang anak. Mestinya dari situ logika mulai bermain. Iya juga, berarti yang dimaksud anak di sini bukan secara lahiriah. Selesai begitu. Oke. Saya baca ulang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bahwa Allah yang tidak kelihatan, yang tiada dapat terselami oleh akal pikir manusia, yang transenden, bahasa keren, yang jauh tiada terjangkau, kemudian datang dalam pribadi Kristus sehingga ia disebut sebagai gambar. Kalau di Ibrani pasal 1 ayat 3 juga dipakai dengan kata gambar, walaupun diterjemahkan dari kata karakter. Karakter bicara sifat. Ibrani pasal 1 ayat 3 bilang begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah nur ilahi. Iya tuh, cahaya tuh. Nur atau or dalam bahasa Ibrani.
Kalau bahasa Yunani apa? Foto. Oke? Perhatikan ini ya. Ibrani pasal 1 ayat 3, Bapak Ibu mari perhatikan. Ini perlu diulang-ulang karena terlalu juga diulang-ulang. Kita menghadapi tantangan yang berulang-ulang. Seperti tadi saya katakan, ada tuduhan Yesus itu Allah minor. Dia stratanya di bawah Allah begitu. Tuduhan yang seperti ini sejak gereja mula-mula juga ada. Seperti misalkan, oh Allah perjanjian lama itu beda dengan Allah perjanjian baru. Itu gereja mula-mula begitu, ada pengajaran sesat begitu. Allah perjanjian lama itu Allah yang bengis, Allah yang suka menghukum. Sedikit-sedikit tarik telinganya orang. Sedikit-sedikit tanah terbelah, orang tenggelam. Lalu datanglah Allah yang maha kasih. Dia berkarya di dalam perjanjian baru. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi hanya maka genaplah pengkhotbah bilang. Sulaiman bilang begini, firman Tuhan lewat dia. Seng ada yang baru di kolong langit ini. Tidak ada yang baru. Di muka bumi ini tidak ada yang baru. Yang ada sekarang sesungguhnya sudah ada dulu-dulu. Walaupun kadang-kala bentuknya berbeda tuh, tapi hakikatnya sama. Kalau dulu ada penyesatan, sekarang juga tetap ada penyesatan. Kalau dulu setan pakai orang-orang penting, juga sampai sekarang dia pakai orang-orang penting untuk menyesatkan. Oke. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Karena itu tidak akan mungkin manusia ini memahami tentang Allah yang transenden kalau tidak lewat Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu. Karena Allah itu batin, Yesus zahirnya. Lagu Malaysia lagi. Iya toh, sifatnya Allah kan begitu. Tiada nampak dan nampak. Di perjanjian lama itu sudah diberitakan ulang-ulang sebenarnya. Bagaimana Allah datang dalam wujud api, dibelukar, apa itu? Pohon yang tidak terbakar. Itu kan pernyataan-pernyataan Allah. Bagaimana Allah datang dalam rupa malaikat, malaikat Tuhan ketika berjumpa dengan Abraham. Sehingga terjadi tawar-menawar dalam pemusnahan Sodom. Jelas. Makanya dengan tegas Ibrani pasal 1 bilang begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka orang, manusia, siapapun dia, hanya lewat Yesus dapat memahami sesungguhnya Allah itu. Kenapa kita mengutamakan Kristus? Karena Kristus adalah pencipta. Amin. Ya, Yesus Kristus bukan ciptaan. Seperti saksi Yehova bilang begitu. Jadi segala sesuatu belum diciptakan, malaikat belum diciptakan, Yesus terlebih dahulu diciptakan. Karena kata-kata sulung dari yang diciptakan, sehingga mereka menerjemahkan bahwa sulung. Bapak Ibu, sulung itu bukan bicara tentang seperti kita saja. Ini anak sulungku, oh ini yang pertama dari adenya. Tidak, sulung itu bicara tentang kedudukannya, tentang keutamaannya. Daud itu bukan anak sulung, tapi Daud disebut anak sulung karena keutamaan daripada saudara-saudara yang lain. Jadi tidak sekadar mau menerjemahkan Alkitab satu ayat pisah-pisah dari ayat yang lain. Begitulah kadangkala orang Kristen tinggalkan Yesus hanya karena satu ayat. Seperti yang kemarin saya bilang, ada perempuan ditanya, kalau engkau hadir di peristiwa penyaliban Yesus, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Ya supaya dia menebus dosa saya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau kamu hadir di peristiwa penyaliban itu, apakah engkau akan melarikan diri menghindar dari peristiwa itu?
atau hanya menonton dengan sedih, menangis begitu, atau berupaya untuk menolong dia. Lalu si perempuan ini berkata, saya akan berupaya untuk menolong dia supaya dia tidak tersalib. Lalu yang bertanya, kalau Yesus tidak disalib berarti dosamu tidak diampuni, dosamu tidak ditebus. Lalu perempuan itu dengan begonya bilang begini, iya juga ya. Langsung hilang, langsung tinggalkan Yesus. Karena itu minggu lalu kita belajar bahwa betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak cukup saja belajar, tidak 1 jam. 45 menit sampai 60 menit kita mendengar khotbah seperti ini tidak cukup. Kita mesti merenungkan firman Tuhan. Amin. Dengan segala keterbatasan kita, tapi kita punya Maha Guru Agung. Itu yang membanggakan dan itu yang membesarkan hati. Banyak perkara kita baca tidak mengerti, tapi dia terlalu kreatif, memampukan kita suatu kelak nanti mengerti akan apa yang kita baca. Terlalu banyak hal, banyak contoh-contoh. Mungkin Bapak Ibu baca, saya baca tidak mengerti, tapi suatu kelak nanti, oh ini yang dimaksud. Ya, saya suka kesaksiannya Pak Herman itu. Kalau dia baca Alkitab kemudian setelah ada peristiwa, oh ini yang dulu yang saya baca, begini maksudnya ternyata. Seperti itu. Karena dia kreatif. Amin. Bahkan sekali lagi, dia pencipta. Oke. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu adalah ciptaan dari yang pertama. Ciptaan dari segala yang ada. Perciptaan mula-mula dari segala yang ada. Padahal tegas Alkitab bilang Yesus adalah pencipta. Slide berikutnya. Sebagaimana yang kita baca tadi bahwa di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Karena dia adalah Sang Firman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dia terlibat sejak penciptaan alam semesta. Dia pribadi yang harus diutamakan, yang harus dimuliakan, yang harus disanjung. Yang nyanyian kita tujukan kepada dia. Kenapa? Karena dia pencipta. Amin. Oke, slide berikutnya mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Slide berikutnya Pak Yance. Oh, tidak tersimpan tadi. Oke. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita lihat dulu. Firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan Allah itu bicara tentang kesetaraan. Dan firman itu adalah Allah, itu bicara tentang kesamaan hakikat. Setara dan memang sama-sama Allah. Jadi bukan ada Allah 3 ya. Iya, sang firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman, yaitu Yesus Kristus. Dan tanpa dia dan tanpa sang firman, tanpa Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tegas firman Tuhan. Saya ulang lagi di 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu pulang perhatikan kalimat bahwa bagi kita hanya ada satu Allah yang daripadanya, dari, untuk. Kata-kata itu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Bapa dan untuknya kita hidup, dari, untuk.
Tapi kalimat berikutnya bicara tentang penyebab dari yang ada itu, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6. Ini selalu saya ulang-ulang Bapak Ibu karena ini sangat-sangat penting. Ini ayat yang paling toleran ini. Ayat toleran terhadap sesembahan orang lain. Kita tidak akan temukan dalam Alkitab tidak ada dewa-dewi kecuali Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada dalam Alkitab. Alkitab mengakui bahwa sesembahan orang lain, ya silakan. Tapi bagi kita, mari kita lihat. Ayat 5 begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah atau segala yang disembah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat ini bicara begini. Orang punya Allah sih. Faktanya seperti itu. Mau Allah di langit, mau Allah di bumi, Allah di laut, di hutan dan segalanya. Silahkan. Toleran tidak? Toleran ini ayat ini. Faktanya memang begitu. Tetapi kemudian yang tidak bisa ditawar ini ayat berikutnya. Perhatikan. Namun bagi kita, sederhananya begini. Kau mau sembah batu sebagai Tuhanmu, kau mau sembah kayu sebagai Tuhanmu, kau mau sembah kuasa-kuasa alam ini sebagai Tuhanmu. Dan memang kenyataannya ada orang yang menyembah hal-hal itu. Itu ayat 5 bilang begitu. Sederhananya begitu. Tetapi bagi kami, nah ini yang tidak ditawar-tawar. Tetapi bagi kami, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Perhatikan kata ini. Yang dari. Jadi Bapa itu sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sesuatu adalah Bapa. Perhatikan. Yang dari padanya. Jadi Bapa adalah sumber dari segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu. Perhatikan ya. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu. Tetapi sumber dari segala sesuatu ini bisa terjadi karena Sang Firman. Kalimat berikutnya dikatakan, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia. Jadi Yesus adalah penyebab utamanya. Kalau dalam bahasa hukum causa prima, bahasa keren lagi. Tidak ada penyebab lain di atasnya lagi. Ya, bahwa segala sesuatu berasal dari Bapa. Tapi segala sesuatu yang berasal dari Bapa itu terjadi karena Sang Anak. Firman. Begitu. Dan puji Tuhan. Oleh iman kita percaya akan hal ini. Bahkan sekalipun kita tidak bisa menjelaskannya. Maka seperti pemuda tadi malam ditanya, iman duluankah? Terlebih dari pengetahuan, tahu dulu kah? Baru beriman? Atau beriman dulu baru tahu? Wah, keren itu pertanyaan. Terima kasih Saudara Tinus boleh bawa anak-anak untuk mengerti. Memang kadangkala iman itu lebih duluan dari formula. Dari pengkalimatan, ya toh? Formula Tritunggal itu ada duluan dalam Alkitab sebelum kemudian jadi bentuk kalimat seperti pengakuan iman rasuli itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati. Naik
menderita. Uniknya itu bukan hanya peristiwa iman, tapi itu peristiwa sejarah. Maka seorang teolog, sekalipun bukan orang percaya, sudah meninggalkan Yesus, paling dipakai ini pemikirannya. Dia sangat liberal, namanya Bart Ehrman. Kalau Bapak Ibu suka baca-baca tuh, semua orang pakai rujukan ini. Orang pakai dia sebagai rujukan untuk menyerang kekristenan. Pendapat-pendapatnya tentang Alkitab yang mana bukan asli, mana tambahan dan seterusnya, orang pakai dia, profesor, guru besar Bart Ehrman, untuk menyerang kekristenan. Tapi orang-orang itu juga lupa. Bart Ehrman bilang begini, peristiwa penyaliban Yesus adalah fakta yang paling tidak bisa dibantah. Fakta yang paling jelas bisa dibuktikan. Jadi mengaku bilang Yesus tidak disalib. Ya toh? Tapi bagi kita cukup Alkitab toh. Makanya ketika disebut disalib di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, tidak usah buka Alkitab, buka saja sejarah. Adakah orang yang namanya Pontius Pilatus itu? Nah, gitu kan? Selesai. Bahwa Alkitab benar. Kenapa Yesus Kristus diutamakan? Karena dia pencipta. Amin. Yesus Kristus adalah pencipta. Yang kedua, kalau dia pencipta, kenapa Yesus Kristus diutamakan? Ya karena dia Allah yang kekal. Ayat 17-18. Ayat 17-18 bilang begini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Mengapa Yesus Kristus diutamakan? Karena dia Allah yang kekal. Amin. Amin. Yesus sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Karena ia tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum Abraham ada, dia ada. Yohanes 8 ayat 58. Yesus pernah mau dibunuh karena mengaku dia Allah. Kan yang lagi rame itu begini. Tunjukkan di Alkitabmu. Mana pernah Yesus mengaku aku ini adalah Allah? Ya toh? Aku ini adalah Allah, sembahlah aku. Betul juga sih. Memang ada kalimat bahwa dia Allah. Kau mengatakan aku guru toh, begitu kau mengatakan aku Allah itu benar. Tapi tidak ada kalimat sembahlah aku, begitu kan? Iya tidak? Maka ketika kita menyatakan kalimat itu, orang akan bilang kalimatnya begini. Akulah Allah dan sembahlah aku. Ya memang tidak ada begitu. Bapak Ibu, waktu Pak Jokowi itu muncul hadir di Bau-Bau ini, dia berapa hari ya? 3 hari kah? Dia nginap di Zenith, lalu dengan segala pengawalan dan seterusnya. Saya pikir kalau setiap dia buka jendela baru dia berkata, "Hai, saya presiden, saya presiden." Semua orang akan berkata, jangan sampai Bapak minum hal-hal yang salah sampai. Keberadaannya cukup menyatakan bahwa dia presiden Indonesia. Amin. Pengawalnya, pelat mobilnya, ya tuh protokol-protokol cukup. Jadi tidak perlu Pak Jokowi bilang begini, saya Jokowi, saya Presiden Republik Indonesia. Tidak perlu tuh. Semua kita tahu. Eksistensi keberadaannya waktu dia hadir di Bau-Bau dengan segala hal yang mengikut padanya, kita tahu dia presiden. Haruskah dia menyatakan dirinya lagi saya presiden?
Tapi ayat Yohanes 8 ayat 58 ini sungguh-sungguh Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ketika orang membangga-banggakan Abraham sebagai bapa leluhur, Yesus berkata, sebenar-benarnya sebelum Abraham ada, sebelum Abraham tercipta, sebelum Abraham lahir dari kandungan ibunya, saya sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Kata saya sudah ada itu kata yang dilekatkan kepada nama Tuhan. Waktu Musa tanya, bagaimana menjelaskan tentang engkau kalau mereka tanya? Lalu Allah menjawab, sampaikan kepada mereka, saya adalah saya. Saya mi itu dia. Bahasa kita. Jadi waktu itu, waktu Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, saya mi itu dia. Lalu orang berteriak semua, syirik, ini mempersekutukan Allah. Ngamuk mereka. Iya. Karena Tuhan menyatakan dirinya iya. Dia Allah. Wahyu pasal 1 ayat 17. Wahyu pasal 2 ayat 8 dan ada beberapa ayat-ayat di Wahyu menyatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal akhir tiada berkesudahan. Itu namanya Allah. Ya toh? Namanya Allah itu yang paling awal, al-awal, yang paling terakhir, al-akhir, Alfa, Omega, Alif, Ya. Jadi haruskah dia mengatakan bahwa dia Allah? Tidak. Karena kalau berbicara tentang Allah, kita bicara tentang eksistensinya, perbuatannya, karyanya. Karena itu kenapa kita muliakan Yesus? Karena dia Allah yang kekal. Slide berikutnya Pak Yance. Ayat yang kita baca tadi ya, Yohanes 8 ayat 58, Wahyu pasal 1 ayat 17, 2 ayat sampai 8, itu membuktikan Yesus kekal. Dia kekal dalam keilahiannya, dia kekal dalam ketuhanannya. Ini membuktikan bahwa ya dia Tuhan. Yesus itu nabi, ya betul nabi. Tapi pemahamanmu tentang Yesus baru sampai di nabi, gitu kan? Yesus itu raja. Yesus itu Tuhan. Lalu orang bilang begini, tidak ada kerajaannya. Karena yang kau maksud kerajaan, pemahamanmu seperti raja-raja yang berkuasa. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus bilang begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tipe kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia raja. Makanya kita nyanyi tuh, dia raja, engkaulah Tuhan. Itu nyanyian itu bagaimana? Sebentar. Awal-awalnya Pak. Oke. Ku rindu setiap waktu hidupi bukan dengan kuatku, namun karena rohmu, ya Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat. Yesus kau yang ku pegang. Ayat 23 nanti dari bacaan kita ini. Teguh. Refnya. Engkaulah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu bicara tentang sang pemilik. Ya. Kalau kita bicara tentang Yesus Tuhan, kita sedang bicara yang terutama, dia adalah pemilik segala sesuatu. Tadi kan dia menciptakan untuknya, olehnya dan untuknya. Jadi waktu kita bilang engkaulah Tuhan, kita mengakui engkau pemilik semua, bahkan nyawa saya. Lalu kalimat berikutnya, engkaulah raja. Raja bicara otoritas. Yesus pemilik sekaligus Yesus yang berkuasa atas kita. Itu bicara tentang ketaatan.
Kata Tuhan itu kan dari Tuhan toh. Tuhan itu pemilik. Walaupun kemudian orang memperdebatkan dari mana asal usulnya bahasa Indonesia Tuhan itu. Tuhan. Memang ada yang bilang, Remi Silado, seorang budayawan Indonesia, dia bilang kata Tuhan itu berasal dari kata Chu. Orang-orang dari dataran Tiongkok sana datang, Chu itu raja di langit, digabung dengan Hyang. Hyang itu budaya Indonesia asli, Hindu toh, dari India. Sehingga kata Chu Hyang itu menjadi Tuhan. Oke lah kalau itu benar seperti itu. Tetapi paling tidak kita tahu kata Tuhan itu adalah Tuhan yang ilahi. Tergantung penggunaannya. Makanya Bapak Ibu kalau kita baca di perjanjian lama, kata Elohim itu bukan hanya kepada Tuhan yang ilahi yaitu Tuhan, tapi bisa juga kepada raja-raja dipanggil Elohim. Makhluk surgawi dipanggil Elohim. Tinggal bagaimana caranya mendudukan konteksnya. Makanya Bapak Ibu mari belajar, jangan mau ditipu-tipu. Bahkan manusia pun kalau kita baca Mazmur, siapakah anak manusia itu sehingga engkau membuat dia setara dengan Elohim? Bayangkan tuh. Gitu. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Yesus adalah pemilik hidup yang kekal. Jelas. Karena dikatakan bahwa dia yang pertama bangkit dan menang atas maut. Tidak ada yang lain yang seperti Yesus. Mati, menyerahkan nyawanya. Kemudian bangkit. Yang lain selesai. Ya toh? Lalu ada yang bilang begini, Pak Gem, di Alkitab itu bukan hanya Yesus yang bangkit dari mati. Betul. Ada beberapa kisah-kisah tuh, ada tokoh-tokoh yang mati tuh, seperti anak janda di Sarfat. Mati, habis itu dibangkitkan kan? Waktu siapa? Elisa atau Elia tuh. Yang baring begitu langsung itu. Ya kan? Oke, mati, langsung bangkit tuh. Lalu tidak tahu tahun berapa tahun kemudian mati lagi. Iya toh? Iya. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Tapi kan bukan hanya Yesus yang naik ke surga. Elia juga naik ke surga loh. Henok juga naik ke surga. Iya, tapi mereka tidak mati, bangkit, naik ke surga. Yesus satu-satunya pribadi yang unik. Makanya Halil Gibran bilang begini, siapa dia ini? Ya gitu. Dalam puisi-puisinya toh, Yesus anak manusia, sang anak manusia. Siapa pribadi ini? Seperti itu juga orang-orang di atas kapal. Ketika Yesus membuat angin, badai, ombak, Jumat yang lalu Pak Yohanes sampaikan itu. Lalu mereka terheran-heran, orang apakah dia ini? Oke. Yesus dimuliakan karena dia adalah pencipta. Yesus dimuliakan karena dia adalah Allah yang kekal. Yang ketiga, Yesus dimuliakan karena dia penebus. Slide berikutnya. Ayat 19 sampai 22 saya bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah dan oleh Yesus Allah, perhatikan itu ya. Dan oleh Yesus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kalau di Roma bilang begini, kalau kita baca di surat Roma itu, Allah itu berhak ngamuk. Allah berhak marah, murka. Tapi kemudian dia memperdamaikan dirinya dengan saudara, dengan saya lewat kematian Yesus. Seperti
dalam pemahaman agama-agama tradisi, kalau gunung itu meletus, penguasa ini murka. Jadi harus ini ditenangkan dengan bikin ruatan kah atau apa-apa. Kalau ombak itu mengamuk, penguasa laut ini lagi murka. Jadi harus ditenangkan murkanya. Hampir seperti itu, walaupun tidak persis seperti itu. Bahwa oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Allah yang berhak murka, murkanya tidak ditimpakan kepada kita, tapi ditimpakan kepada Kristus sebagai kurban. Lalu Roma bilang selanjutnya, dan oleh kebangkitan Yesus kita peroleh hidup. Nah, ayat 19 ini bilang begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Yesus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sesudah Allah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian Kristus, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Kenapa kita mengutamakan Yesus? Kenapa kita memuliakan Dia? Karena Dia pasang badan untuk kita. Tanda kutip nih, karena Dia pasang badan untuk saudara dan saya. Dia pengganti, Dia penebus, Dia kafara. Dan itu settingnya sudah terjadi di Taman Eden. Ketika manusia mencoba menutup dosanya, ketelanjangannya, aurat yang adalah simbol dosa, diambil daun, ditutup. Gambaran manusia yang mencoba menutupi dosanya dengan kesalehan, kebaikan hati dan seterusnya. Tidak cukup. Perlu ada darah yang ditumpahkan, kulitnya diambil sebagai penutup, kafir. Itu sudah ribuan tahun. Di awal mula-mula gambaran itu sudah digambarkan. Dan Yesus menggenapinya sehingga Dia menjadi kurban yang sejati. Surat Ibrani bilang begini, Dia masuk mempersembahkan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Imam-imam, darah anak domba sekali setahun. Dan Alkitab bilang tidak ada satupun darah binatang yang dapat menjadi tebusan. Karena itu kenapa kita muliakan Yesus? Karena Dia penebus. Dia pasang badan untuk saudara dan saya. Slide berikutnya. Ayat 21 bilang begini, bahwa kita dulu terhitung sebagai orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sekarang karena apa yang dilakukan Yesus, kita kudus dan tak bercacat di matanya. Status. Kemudian dalam ketaatan kita hidup. Itu yang dibilang fakta. Oke? Itu bicara tanggung jawab. Karena sudah ditebus, kita terpanggil untuk melakukan segala hal yang berkenan di mata Tuhan dan mengutamakan Dia. Maka keselamatan tidak diperoleh dengan usaha. Keselamatan diperoleh gratis. Tetapi kemudian ada usaha untuk menghidupinya. Amin. Sudah selamat belum? Sudah? Sudah. Tinggal hidup itu keselamatan. Sampai suatu kelak nanti kita layak masuk di bumi baru, langit baru, bertemu dengan Allah dalam inkarnasi Yesus Kristus. Saya mau bilang, inkarnasi Allah dalam pribadi Yesus Kristus itu terjadi sekali dan untuk selama-lamanya.
nanti perjumpaan kita muka dengan muka itu nanti seperti ketika Yesus bangkit di hari kebangkitannya dan menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, rabalah tanganku. Perjumpaan kita itu nanti seperti itu. Alkitab bilang kita akan mengerti sepenuhnya. Sekarang kita hanya melihat muka kita di cermin yang buram. Sekarang kita mengetahui dia seperti orang yang melihat mukanya di cermin yang beruap. Tetapi suatu kelak nanti kita akan berjumpa dengan dia. Karena itu ayat 23 bilang begini. Ini respon. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat Kolose berkata, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Selamat mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Selamat untuk tetap berdiri teguh di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mengapa kita mengutamakan Dia? Karena Dia pencipta, Allah yang kekal, dan Dia penebus kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, terutama di dalam hidup memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini komitmen kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Cinta
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa bukti dari cinta kita kepada Tuhan adalah ketaatan. Tuhan bersabda, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perkataan. Jadi sesungguhnya bukti cinta kita kepada Yesus adalah ketika kita hidup menurut kehendaknya. Sekaligus bukti bahwa kita mengenal Dia karena kita taat. Sebagaimana Tuhan berfirman bahwa kalau ada orang yang mengatakan dia mengenal Kristus, maka dia harus hidup seperti Kristus. Tuhan berkatilah kami semua dengan kemampuan, urapi kami supaya dalam kehidupan kami ini menempatkan Engkau pada posisi sesungguhnya, yaitu yang terutama. Kami mengutamakan Engkau karena Engkau adalah pencipta, Allah yang kekal dan sang penebus kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami tetap merespon dengan hidup di dalam ketaatan, berpegang teguh kepada iman kami. Kami mau memperkatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup ini. Apapun boleh terjadi, apapun boleh kami alami, tetapi kami mau berkata, Engkau Yesus milik kami. Karena itu sanggupkan kami Roh Kudus untuk itu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menghidupi. Terima kasih. Ajar lebih lagi tentang firman-Mu ini, supaya kami lebih dalam memahami, semakin kokoh seperti bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kokoh. Demikianlah kami, karena Engkau ada bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa sebentar. Nanti dengan kasih Ibu Since Tan akan pimpin kita untuk doa persembahan. Dengan kasih kami persilahkan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik. Pada pagi hari ini apapun yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan
Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini, Engkau berkati setiap pelayanannya, setiap apa yang dilakukannya, Engkau berkati demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan membawakan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau terima persembahan kami sebagai korban bakaran yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua yang memberi ataupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati kami agar kami boleh menikmati kehidupan kami dengan segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Menyaksikan beberapa pengumuman, adakah dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir bergabung di tempat ini di GBI Rumah Doa? Jika ada, boleh dengan hormat untuk bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat beribadah di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ya, puji Tuhan. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan multimedia, persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Rumah Doa Bau-Bau. Murid Kristus Sejati merupakan tema gereja kita di bulan ini. Bersama saya Abigail, saya akan membawakan informasi mengenai kegiatan gereja Betel di minggu ini. Inilah Betel News. Bergabunglah ke dalam Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa
14 November pukul 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Stefan Wijaya, WL Saudari Bute Tambunan, musik Saudara Benes, dan firman oleh Bapak Beniham. Mesbah keluarga 2 diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 November pukul 7 malam. Tuan rumah keluarga Ibu Koninoya, WL Saudari Feby, musik Saudari Sisilia, dan firman oleh Bapak Yunus Unaweka. Mesbah keluarga 3 diadakan pada hari Jumat, tanggal 17 November pukul 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Heri Irfandi, WL Ibu Serli, musik Bapak Daniel Ruruk, dan firman oleh Ibu Mary Kurniawan. Latihan musik setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah doa. Bagi anak muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam. Untuk pelayan youth tanggal 18 November sebagai berikut. WL Saudari Sisilia, musik Saudari Kinan, dan firman oleh Ibu Oviana Ruruk. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah Minggu tanggal 19 November sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, singer Bapak Hari Kohang, dan Saudari Angela Mowisu. Musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Benes Mowisu, dan Saudara Gabriel Hosang. Multimedia oleh Saudari Sisilia Mantong. Bawalah anak-anak Anda dalam Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk pelayan tanggal 19 November sebagai berikut. WL oleh Kakak Desi dan Kakak Tessa, musik Kakak Eka Jaya, firman kelas kecil oleh Kakak Evi, dan firman kelas besar oleh Kakak Widya. Pendamping Kakak Caca dan Kakak Olive. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 15 November, Ibu Indri Amalia dan Saudari Arianti Wijaya. Pada tanggal 17 November, Ibu Petronella Viu dan Ibu Christine Indrawati. Dan pada tanggal 19 November, Bapak Heri Irfandi. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2023 dan ibadah perayaan Natal Jemaat pada tanggal 24 Desember 2023, maka kami ingin menyampaikan bagi seluruh jemaat yang ingin mendukung dalam pendanaan Natal dapat memberikan persembahan khusus Natal dengan menggunakan amplop yang telah disediakan di depan pintu keluar. Persembahan Natal ini dapat diberikan sampai batas waktu tanggal 24 Desember 2023. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan ke kotak yang tersedia atau melalui transferan ke Bank Panin dengan nomor 7417004041 atas nama Yongce Lomelia atau Daniel Ruruk.
Untuk laporan keuangan dapat dilihat melalui papan yang ada di luar. Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikianlah informasi kegiatan sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang dapat ditampilkan multimedia. Kita mendengar pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama bahwa hari ini jam 2 siang sebentar sampai sore kita akan adakan kerja bakti. Kita akan adakan kerja bakti untuk halaman yang kita akan pakai untuk Natal, sekaligus memperbaiki rumah yang kuda-kudanya kita mau tutup karena waktu hujan barusan terpercik ke rumah tetangga. Jadi saya berharap kita bisa hadir pada jam 2 kita kerja bakti sampai sore hari ini. Berikutnya sesudah ibadah ini akan ada pertemuan sekolah minggu untuk membicarakan tanggal pelaksanaan Natal. Karena kita mendapat informasi Natal sekolah minggu tanggal 8 yang kita rencanakan, ternyata itu ada Natal sekolah minggu Gereja Betani. Jadi mungkin supaya tidak tabrakan, mungkin kita berpikir untuk merubahnya lebih awal atau lebih sesudahnya. Nanti sesudah ibadah ini seluruh pengurus sekolah minggu untuk membicarakannya. Ya, demikian pengumuman tambahan. Oh, satu lagi, saya mengingatkan persembahan Natal kita supaya bisa dikumpulkan lewat Ibu Vivi, diakonia atau langsung di kotak persembahan dengan menggunakan amplop persembahan Natal, amplop khusus. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang akan senantiasa melimpahi kami dengan berkat-Mu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Gibor,
lagi, mari sama-sama katakan dengan iman. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Di penghujung ibadah kami mendeklarasikan lewat nyanyian kami, Engkau Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Engkau Allah Yehova Jireh yang memberkati kami. Dan sesuai dengan janjimu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami akan mengalami kemahakuasaan. Kami akan mengalami berkat-Mu. Kami percaya akan hal itu. Karena itu kami berkata-kata, terima kasih. Kini saatnya kami kembali ke rumah kami masing-masing. Mari layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan bagi kami semua, supaya kami terima berkat. Berkat bagi orang beribadah, dan terlebih khusus berkat bagi orang-orang yang diutus kembali ke rumahnya dalam kehidupannya untuk memberitakan kabar baik melalui perbuatan dan perkataannya. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sehati.